Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa bertemu kembali setelah 2 pekan ana izin tidak dapat hadir. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai salat sunnah, apa keutamaan salat sunnah dan apa saja yang dibolehkan dalam salat sunnah. Itu semua sudah dijelaskan. Dan kali ini insya Allah kita akan membahas macam-macam salat sunnah. Apa saja salat sunnah itu? Tentu salat sunnah rawatib sebelum atau sesudah itu sudah dijelaskan bersamaan dengan salat fardu, bersamaan dengan salat fardu. Jadi qabliyah subuh udah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu sudah. Sekarang kita akan mulai salat sunnah yang tidak beriringan dengan salat fardu. Salat sunnah yang berdiri sendiri. Salat sunnah yang berdiri sendiri. Nah, salat sunnah ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Salat sunnah itu seperti kita tahu dia akan menyempurnakan salat fardu kita. Itu yang paling inti ya. Kita salat fardu kita ini nilainya ini tidak tahu berapa. Tidak tahu berapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu min salatihi." Bahwa seseorang itu selesai salat, setelah dia selesai salat, wa ma kutiba lahu min salatihi illa, maka tidaklah ditulis pahala dari salatnya itu kecuali nisfuha, kecuali dapat nilai 50 ya,
atau seperempat, ya, atau sepertiga, atau 2/3, maaf, dari 2/3, setengah, sepertiga, atau seperempat, atau sampai hanya dapat 10 dari 100. Artinya nilai sholat fardu kita itu, ya, mau dapat nilai 100 itu, ya, susah. Makanya kata ulama, khusyuk itu diusahakan walaupun hanya dalam rukun-rukun tertentu. Dalam rukun-rukun tertentu. Lagi berdiri enggak khusyuk, ya kan? Ruku usahakan khusyuk. Ruku enggak khusyuk, sami Allahu liman hamidah, usahakan khusyuk. Sami Allahu liman hamidah enggak khusyuk juga, sujud, ya, usahakan sujud itu khusyuk. Paling gampang khusyuk ya harusnya sujud. Paling gampang khusyuk harusnya adalah sujud. Jadi setiap ruku itu harusnya khusyuk, tapi syaitan tidak putus asa. Dia akan terus-menerus membisikkan kita, mengingatkan kita terhadap hal-hal yang kita tidak pikirkan, diingatkan oleh syaitan sehingga terfikir di dalam salat. Jadi salat fardu kita kaum muslimin yang dirahmati Allah itu nilainya untuk mencapai nilai sempurna itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya kita perlu berjamaah gitu, supaya ada nilai lain, ada nilai jamaahnya. Makanya kita perlu di masjid supaya ada nilai lain, ada nilai sholat di masjid gitu. Makanya kita luruskan safnya dan rapatkan biar ada nilai lain, yaitu nilai sempurnanya sholat berjamaah. Jadi ada nilai-nilai lain yang bisa kita capai dari sholat fardu kita dari sisi lain. Kalau dari sholatnya sendiri ya tadi, dari mulai kita takbir sampai kita salam itu seberapa persen lah khusyuk kita kaum muslimin? Semuanya hampir sama, khusyuk kita itu tidak nilainya itu tidak seberapa. Oleh karena itu kan perlu sholat sunnah untuk menyempurnakan. Sholat sunnah juga, udah sholat sunnah nggak khusyuk juga ya. Udah sholat sunnah nggak khusyuk juga. Ya udah nggak apa-apa. Ya begitu. Dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan lemah. Kita ini lemah sekali kaum muslimin. Makanya perlu tambahan amal, perlu keikhlasan. Untuk ikhlas itu salah satu yang membuat amal itu besar di mata Allah. Perlu ikhlas, perlu ilmu, ya, perlu mencontoh Nabi, ya gitu, itu supaya melambung besar pahalanya. Karena kalau asal-asalan, ya itu tadi, khawatir terlaksana secara fisik, tapi nilainya di mata Allah sangat kecil atau tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Karena agama ini bukan main-main. Agama ini bukan olahraga, Pak. Sholat itu bukan. Kalau olahraga nggak apa-apa, Pak, nggak khusyuk. Ya, nunduk semua. Ya, angkat tangan semua. Ya kan, bergerak kanan kiri, itu olahraga, Pak, senam. Itu biarin aja, nggak pakai ilmu. Sholat nggak bisa, Pak. Sholat itu ada ilmunya. Nah, nggak gampang, sama-sama kita belajar. Perlu ada ilmunya, ada tata caranya, ada ikhlasnya, ya kan, untuk mendapatkan nilai. Karena kalau senam nggak dinilai, kalau sholat dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita akan coba hari ini bahas salat sunnah yang bisa menguatkan salat fardu kita. Di samping itu juga salat sunnah ini akan menambah cinta Allah kepada kita. Kita bermohon kepada Allah, ya, semoga Allah kuatkan kita untuk mengamalkan salat sunnah ini. Allahumma amin. Baik, salat sunnah yang pertama yang akan kita bahas adalah salat duha. Salat duha kaum muslimin hukumnya sunnah.
bukan wajib. Sudah pasti, sudah kita tahu hukumnya adalah sunnah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika atau satu masa kami melihat beliau sholat duha terus. Ketika kami bersama beliau pada satu masa ya, itu kami perhatikan tiap hari duha lagi, duha lagi, duha lagi, duha lagi, duha lagi. Terus tidak putus. Tapi ada juga pada satu masa kami bersama beliau nggak pernah sholat duha. Ya, jadi satu masa beliau memegang sholat duha, satu masa beliau meninggalkan sholat duha. Ini menunjukkan bahwa sholat duha hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini dilakukan Nabi seperti ini. Terkadang sholat satu masa beliau tinggalkan. Ini kenapa Nabi lakukan ini? Untuk menjelaskan hukum, untuk menjelaskan hukumnya sunnah. Satu, juga Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Tetapi bagi kita sebaiknya adalah merutinkannya. Karena kita ini bukan pembawa syariat. Ya, ini kalau Nabi pembawa syariat. Karena beliau pembawa syariat, beliau berlemah lembut kepada umatnya. Cara lemah lembut beliau tidak merutinkan duha supaya tidak menjadi wajib, seperti tidak dibayangkan oleh sahabat menjadi wajib atau hal yang harus dikerjakan. Maka beliau meninggalkan. Ini bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Namun untuk kita hukumnya, karena kita bukan pembawa syariat ya, kita bukan bukan pembawa syariat, ya kita pengikut saja, maka kita mengambilnya hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk merutinkan. Ya, karena Nabi SAW berwasiat atau bernasihat, memberikan nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Nabi menasihati Abu Hurairah untuk merutinkan gitu. Walaupun beliau sendiri tidak merutinkan. Kalau ditanya, kenapa beliau tidak merutinkan? Karena meringankan umatnya supaya tidak dianggap wajib. Banyak beberapa hal beliau tidak rutinkan itu karena sayang beliau ke kita. Nah, tapi di satu sisi yang lain, satu waktu lain, beliau menyarankan Abu Hurairah untuk merutinkan. Nah, kita ambil yang ini. Kita ambil nasihat beliau kepada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 hal. Jangan tinggalkan 3. Rutinkan yang 3. Apa itu 3 hal? 1, siyam 3 ayyam fi kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Boleh dengan ayyamul bid, boleh. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan rakaatai duha. 2 rakaat duha. Nah, ini. Ya, tiga pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Jangan tinggalkan puasa 3 hari sebulan. Jangan tinggalkan salat duha. Wa an utira qablan an anam. Dan jangan tinggalkan witir sebelum tidur kalau takut nanti tidak bangun, maksudnya begitu. Jadi jangan tinggalkan salat witir. Poin kita di sini adalah jangan tinggalkan salat 2 rakaat duha. Nah, ini artinya bahwa Nabi SAW walaupun beliau pada satu masa salat duhanya berurut terus-terusan, pada satu masa beliau tinggalkan salat duha, walaupun beliau melakukan itu, tapi sekali lagi wasiat atau nasihat beliau kepada Abu Hurairah
Dan itu kepada kita semua sama saja adalah agar menjaga salat duha. Baik, jadi hukum salat duha adalah sunnah, namun sunnah yang baik untuk dirutinkan. Beda dengan salat taubat kaum muslimin. Salat taubat itu nggak boleh rutin, sekali. Jadi banyak orang kita yang salat taubat tiap hari. Semua orang tidak ada yang tidak berdosa, tapi tiap hari, tiap malam merasa berdosa. Salat taubat, salat taubat, salat taubat. Salat taubat itu satu kali, Syekh. Dan salat taubat itu untuk dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil dengan istighfar. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tidak ada yang lepas dari dosa, Pak. Nggak ada. Dosa mata, berapa kali hari ini mata melihat aurat, baik aurat yang datang tiba-tiba, ya kan? Bapak-bapak jangan mengira maksiat tidak datang, Pak. Bapak walaupun pakai jubah kayak gini tetap aja maksiat datang, ya kan? Depan dia maksiat itu datang. Pernah dengar cerita Nabi Yusuf, ya kan? Maksiat mendatangi Nabi Yusuf, Zulaikha, ya kan? Istri Al-Aziz, namanya menterinya Al-Aziz. Istrinya mendatangi. Ya mudah-mudahan sih bapak-bapak kagak didatangin begitu, ya kan? Tapi amin Syekh, amin. Gak didatangin begitu, nauzubillah, ya kan? Tapi kan di depan kita suka lewat tuh. Lewat depan kita buka aurat, ya kan? Atau dia datang ke kita, Pak, nawarin barang, buka aurat. Datang Syekh, maksiat datang. Kita berusaha untuk menjaga dengan mata kita. Ya, udah coba jaga, tapi tetap aja suka lepas, ya kan? Berarti mata ini ada dosanya. Iya, apalagi yang kerja tiap hari jalan naik angkot, naik busway, ya udah, itu udah keadaannya begitu sih. Gak apa-apa, itu bukan berarti gak apa-apa maksudnya ya. Maksudnya itu ujiannya. Yang di pasar, ya, itu di pasar. Yang beli, waduh, ya kan, bahaya. Yang di mall macam-macam dah. Ya namanya kita cari rizki, depan kita maksiat lalu lalang sih. Jadi dosa mata itu tiap hari ada. Bersyukur yang jadi marbot, kagak ada dosanya kali matanya. Di rumah, di masjid terus, ya kan, sedikit lah, masjid rumah. Jadi nggak sempet tuh ngelihat yang aneh-aneh. Ngelihat perempuan udah pakai mukena semua. Jadi dosa itu nggak lepas lah. Mata, belum lagi dosa telinga. Dengerin lawakan tuh didengerin dosa, Pak. Sengaja dengerin lawakan tuh itu dosa. Lawakan ya, sengaja ngelawak, sengaja loh. Film lawakan itu ada dalilnya tuh, nggak boleh. Ya, ngelawak itu bagian dari lalai. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu meninggalkan yang lalai. Apalagi lawakannya laki-laki pura-pura jadi banci, jadi perempuan, itu juga sama, itu dosa. Ya, masalah besar kecilnya nanti, yang penting itu nggak benar, itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Terus telinga dengerin silet. Apa itu namanya? Itu yang ngomongin gosip. Itu semua udah tahu lah, itu juga tidak baik. Ya, antum kalau kita masuk, padahal kita nggak mau dengerin itu, tiba-tiba masuk ke tukang cukur, siletnya lah, ya kan? Lagi, atau masuk ke mana itu ya, kadang di naik kereta ada tampilan film apa gitu, kita mah nggak mau nonton, tapi kita di situ, jadi mau ngantri nyukur ada silet lagi, ya udah gimana lagi. Jadi ada aja Pak masuk. Kalau berita nggak apa-apa, diskusi, tapi ada hal-hal yang kita dengar nggak bagus buat telinga kita. Terus juga nyanyian ya masuk, tidak sengaja dia datang, maksiat itu datang, walaupun kecil, ringan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yaitu kecil, dosanya kecil, seberat apa? Dzarrah, tapi jangan diremehkan. Yaitu dosa juga, dzarrah kecil, jangan ditumpuk. Jadi ada dosa mata, dosa telinga, ada lagi dosa mulut, bohong, cerita dilebih-lebihin, ya kan?
nggak jujur, apa tuh, nipu, ghibah, aduh pokoknya ini aja nih, satu, mata, telinga, mulut, lisan nih banyak, belum hati, belum kaki, belum tangan. Jadi dosa itu semua orang kena setiap hari, nggak ada yang nggak kena, tinggal istighfar. Jadi bukan sholat taubat tiap hari. Kalau sholat taubat itu kalau dosa-dosa yang besar. Jadi istighfar yang banyak, minta ampun, istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim. Nah, bukan dengan sholat taubat berterusan. Tapi kalau sholat duha, balik lagi, kalau sholat duha silakan berterusan. Anjurannya silakan berterusan. Hukumnya sunnah dan boleh dilakukan terus menerus. Baik. Waktunya kita tahu dari waktu sholat duha itu adalah dari syuruk 10 menit. Ini 5:43 berarti 5:53. Kalau antum ragu 5:53, 5:55 lah, 12 menit. 10 menit bisa kok, insyaallah. 5:53 sekarang, 5:53 itu namanya waktu duha. Salat di situ namanya salat awal duha. Boleh disebut salat syuruk bagi yang berdiam diri di masjid ba'da salatus subuh, diam di masjid sampai waktu syuruk. 5:43 tambah 10 menit dia salat. Jam 5:53 dia salat. Boleh nama salatnya boleh disebut salat syuruk, boleh disebut salat duha awal waktu, sama aja namanya, nggak ada masalah. Yang penting itu sudah masuk waktu duha. Kapan selesai? Selesai 10 menit sebelum zuhur. Nah itu 10 menit setelah syuruk, 10 menit sebelum zuhur, itu namanya waktu salat duha. Baik, apa rakaatnya? Berapa minimal? 2 rakaat. Berapa minimal 2 rakaat? Sedangkan Nabi SAW salat duha 2 atau 4 atau pernah sampai 8 rakaat. Tamam? Sampai 8 rakaat. Anda bacakan hadisnya yang 4 dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 4 rakaat. 4 raka'atin, 4 rakaat. Dan ditambahnya sebeberapa dikehendaki Allah. Ya, jadi beliau salat berapa tadi? 4 rakaat. Tetapi terkadang beliau nambahnya tergantung. Kata Aisyah, Masya Allah, tergantung berapa Allah beri taufik kepada Nabi. Ini Aisyah mengatakan Masya Allah, tergantung kehendak Allah, berarti Aisyah paham bahwa ibadah itu sesungguhnya dari Allah. Ibadah itu taufik dari Allah. Allah yang membantu kita salat. Allah yang bantu kita salat duha, salat qiyamul lail, salat witir, itu Allah yang bantu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk melakukan salat sunnah. Allahumma amin. Jadi kaum muslimin, kata Aisyah, Nabi salat duha itu 4 rakaat. Ya, dan beliau nambah berapapun yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, atau Allah bantu beliau. Itu hadis yang menjelaskan bahwa beliau salat 4 rakaat, hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah, hadis sahih. Yang kedua, yang menceritakan bahwa beliau itu salatnya 8 rakaat. 8 rakaat. Siapa yang pernah salat duha 8 rakaat? Maksimal 4. Saya juga belum pernah. Masya Allah ya. Kita lemah ini. Allahumma gfirli. Masya Allah, astagfirullah. Banyak mikirin duit kayaknya nih ya. Mikirin kerjaan. Meeting sono, meeting sini. Ya subhanallah. 8 rakaat. Sekali aja belum pernah ya. Mudah-mudahan suatu saat Anda bisa nih. Mungkin Ramadan kali bisa nih ya. Iktikaf sambil Ramadan gak ada kerjaan bisa kan ini. 8 ini. Nah, Nabi SAW ini dari Ummu Hani.
bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla subhat ad-duha 8 rakaat yusallim min kulli rakaatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sebanyak 8 rakaat. Dan salam setiap 2 rakaat. Jadi 8 tuh 2 2 2 2 2. Berapa kali? 4 ya? Iya, kayak terawih siang-siang. Kayak terawih di pagi-pagi waktu duha. 2 salam 2 salam 2 salam. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini sahih. Ya, berarti rakaatnya berapa? 2, dan Rasul biasa mengerjakan 4. Pernah Rasul mengerjakan 8. Pernah Rasul mengerjakan 8 rakaat. Nah, namun ada juga pandangan bahwa boleh sampai 12 rakaat. Ya, berarti 6 kali. Ya, 6 kali. Jadi nanti kalau ada Ustadz yang bilang, sampaikan sholat duha sampai 12 rakaat, tidak apa-apa, memang ada penjelasan sampai 12 rakaat. Namun yang sangat umum, yang sangat kuat, yaitu maksimal 8. Tamam? Baik ya, itu jumlah rakaatnya. Dah. Sekarang apa sih keutamaan salat duha? Apa keutamaan salat duha? Iya, sedekah. Sedekah, salat duha itu sedekah. Salat duha itu bukan salat minta rizki. Ya, ini mungkin udah tahu di sini, tapi kita ulangi lagi. Salat duha itu bukan salat pembuka rizki. Salat duha biar banyak rizkinya. Giliran urusan rizki aja mau salat, ya. Ya, giliran sholat malam ngantuk karena sholat malam nggak datengin rizki, akhirnya nggak sholat malam. Ya, sholat duha itu bukan sholat cari rizki, ya. Jadi bukan sholat cari rizki, dan ayatnya juga bukan ayat, bukan harus ad-duha. Ayatnya boleh apa saja. Boleh surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh duha, boleh yang lain lah. Intinya bukan sholat cari rizki. Jadi sholat duha itu apa? Sholat duha itu sholat sadaqah, sholat bersyukur kepada Allah. Kita baca hadisnya ya. Kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi setiap kita bangun pagi, kita harus bersedekah dengan sendi-sendi kita. Berapa jumlah sendi kita? 360. Kita udah tahu semua. Sendi, tangan kita, kaki kita, mata kita, semua badan kita nih ada 360 sendi. 360 sendi, semuanya harus disedekahkan kepada Allah. Bagaimana mensedekahkan kepada Allah? Yakni dipakai untuk keinginan Allah, ya, dipakai untuk keinginan Allah. Misalnya mensedekahkan kaki setiap hari. Bagaimana cara sedekahkan kaki? Pakai dia ke masjid, jangan pakai jalan-jalan doang, kan gitu kan? Kita pakai dia ke masjid. Saya sedekahkan kaki saya sedekahkan dengan cara saya pakai ke masjid. Bagaimana cara mensedekahkan tangan? Saya pakai tangan saya untuk bantuin orang, untuk angkat meja, ta'lim saya bantu. Untuk yang baik kita pakai, untuk bukain pintu, bukain pagar, untuk mengambilkan makanan orang, menyuapi orang yang sakit misalnya. Itu semua sedekah. Semua itu pahala. Itu sedekah tangan kita. Jangan dipakai tangan kita untuk mukul orang,
Untuk nyoblos orang yang nggak benar, karena dibayar, ya kan? Itu dosa, Syekh. Ini sedekahkan nih, jangan sembarangan ini. Untuk ngetik yang nggak benar, jangan, nggak boleh. Ini disedekahkan. Jari-jari kita disedekahkan. Besok ini jari ini sehat, Syekh, alhamdulillah. Kalau ini jari nggak bisa bergerak, nggak bisa ngetik, nggak bisa ngetik. Jadi ini masih bisa bergerak, ketik yang baik, istighfar semuanya. Kita analah khususnya pakai sedekahkan yang baik. Mata sedekahkan, lihat yang baik, lihat mushaf. Jangan lihat komik mulu. Jangan lihat berita artis mulu, istighfar, astagfirullah. Ya. Lihat mushaf itu kebiasaan sahabat. Ya, Utsman kalau tidak salah, beliau mengatakan Pak Umar ya radhiyallahu anhu, pokoknya khulafaur rasyidin, orang-orang sahabat dulu, kalau tidak lihat mushaf mereka nggak nyaman matanya. Kalau nggak lihat mushaf, mereka hafal Quran nggak Pak? Hafal. Mereka ada mushaf pribadi yang tulis masing-masing pakai tulisan pribadi, ada mushaf yang di zaman Utsman udah dijilid. Terutama Utsman itu beliau meninggal ditusuk sama orang Yahudi, ditusuk, itu lagi megang mushaf. Beliau tuh hafal Quran, megang mushaf, lihat mushaf. Matanya. Ya, jadi melihat mushaf itu kebiasaan baik para sahabat. Ya, jangan ngelihatnya aneh-aneh. Ya. Lihat mushaf, itu sedekah mata. Telinga, dengerin Al-Quran. Dengerin Al-Quran MP3, dengerin Al-Quran. Gak paham. Kalau antum denger Quran gak paham, jangan sampai anak antum denger Quran gak paham. Berarti udah anak antum ajarin bahasa Arab. Antum udah terlanjur. Mau belajar bahasa Arab susah, udah tua susah. Tapi cucu-cucu jangan biarkan mereka. Karena nih Pak ya, serius ini. Kalau orang ngerti bahasa Arab, Ustaz Ali Imran, Ustaz Azka tuh ngerti semua itu. Kalau dibacain Quran mereka ngerti semua. Itu kalau telinga kita ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran. Itu antara kita baca langsung dengan nyimak, itu nyimak pengaruhnya lebih gede Pak, kalau kita ngerti bahasa Arab Al-Quran. Karena kalau dibacain itu kita seperti disiram rohani Pak. Seperti apa? Siraman rohani. Kalau kita ngerti, itu pengaruhnya lebih besar. Kalau kita ngerti, tapi kalau nggak ngerti ya udah nggak apa-apa, dengerin aja. Ya, dengerin suaranya, nggak apa-apa, dengerin tajwidnya. Jadi telinga disedekahkan. Terus semua disedekahkan, badan kita, kaki kita disedekahkan. Itu wajib disedekahkan, jumlah sedekahnya 360. Jadi harus ada 360 kebaikan setiap hari, kalau enggak kita dianggap tidak bersyukur. Hitung aja sendiri, pokoknya 360 kali. Ya, dari mata, dari telinga, dari mulut, lisan juga sama, pakai untuk berkata baik. Berkata baik ya nasihatin orang, ngajak yang baik. Pokoknya yang baik lah, perkataan-perkataan yang baik. Itu cara sedekah dengan lisan. Nah itu semua harus disedekahkan badan kita ini karena diciptakan oleh Allah. Berapa jumlahnya minimal? 360 kali kebaikan. 360. Nah kita repot ngitung 360. Gak bisa ngitungnya. Tapi mudah-mudahan sih kita sampai Pak 360. Karena kata Nabi, subhanallah itu satu. Kalau kita subhanallah itu satu dapatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti udah berapa tuh? 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah berapa? 6 gitu kan? Tambah lagi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah berapa? Udah 9 tuh. Itu udah lumayan. Ini saya pakai tangan nih, berarti saya sedekahin tangan saya juga nih. Lisan saya sedekah, tangan saya sedekah, ngitung begini. Ini sedekah tangan Pak. Kalau pakai tangan, sedekah tangan. Ya sedekah ruas kita. Sebenarnya sih harusnya sampai. Karena zikir subuh udah 100 ya? 100. Zuhur 100. Jadi harusnya sampai. Kalau zikir beneran. Kalau habis sholat kagak zikir, kabur, takut. Ya itu. Pokoknya harus sampai 360. Kalau sampai 360, kita termasuk yang bersyukur dengan tubuh yang Allah ciptakan. Ini tubuh ada yang punya Pak, ada yang bikinin. Yang bikin Allah. Dalam rahim ibu kita, jangan lupa ini ada yang punya, ada yang bikin. Jangan semaunya pakai.
Kalau udah sakit aja baru. Nauzubillah bizalik. Jadi disedekahkan. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, 2 rakaat apa? Duha itu dianggap kita sudah sedekah 360. Wah, shortcut itu. Tafadhal. Berapa tadi? 2 rakaat duha sudah dianggap kita bersedekah dengan sebanyak 360 amal saleh langsung kita dapat dari 2 rakaat duha. Karena kita pakai semua, telinga kita pakai untuk dengar ayat. Pokoknya sholat duha 2 rakaat itu mewakili sedekah untuk semua anggota badan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau udah sholat duha, berarti saya udah sedekah wajib. Berapa sedekah wajib? 360 kebaikan. Sedekah wajib bukan fulus. Sedekah wajib apa? Badan. Dari rambut sampai kaki. Wajib. Kalau enggak, tidak dianggap bersyukur. Kufur nikmat. Baik. Mudah-mudahan tanpa duha dapat. Oke? Karena suka lupa duha. Mudah-mudahan dapat. Tapi kalau udah duha, berarti kita udah menyelesaikan. Cuma hati-hati, kalau udah menyelesaikan 360, jangan mentang-mentang udah duha, udah santai aja. Udah 360. Jangan gitu. Udah duha, alhamdulillah, udah selesai 360, sisanya tambah. Dengan tetap telinganya, matanya, lisannya pakai untuk kebaikan, tangannya pakai untuk kebaikan. Baik, itulah kaum muslimin keutamaan salat duha. Kata Nabi SAW, ada hadis lagi yang bacakan, la ta'jizanna an 4 raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Janganlah kalian lemah, kuatkan untuk salat 4 rakaat di waktu duha, maka aku cukupkan setelahnya. Aku cukupkan siangnya dan sorenya. Tuh. Mungkin ini yang dijadiin duha sebagai sebab rizki. Ya. Tapi sebenarnya enggak juga. Allah pokoknya cukupkan. Yang penting 4 rakaat di waktu duha, jangan lemes. Sama-sama kita berdoa, semoga Allah kuatkan kita. 4 rakaat di waktu duha, kuatkan kata Allah dalam hadis qudsi, hadis riwayat Hakim Tabrani, hadis sahih. Kuatkan 4 rakaat kalian salat di awal pagi, yakni duha, maka aku akan penuhi, aku akan cukupkan kebutuhan kalian di akhirnya, di siang dan sampai sore dan malamnya. Baik, itu hadis dari Nabi SAW. Dan masih ada hadis lagi, keutamaan salat duha, yaitu sahabat waktu itu dapat harta banyak. Kata Nabi SAW, mau nggak aku beritahu yang lebih banyak dari harta rampasan itu? Mau wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, yaitu salat duha. Salat duha lebih banyak pahalanya daripada harta rampasan perang. Baik, oleh karena itu kaum muslimin, kita ikhtiar, kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan salat sunnah duha. Demikian wallahu a'lam. Enggak ada yang nanya? Selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.